Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang menurut aku ini scary banget ya guys. Nah makanya aku nyoba untuk nge-share ke kalian. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya dan mudah-mudahan kalian suka dengan ceritanya. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Cerita ini adalah cerita pengalaman pacar teman kerja si penulis. Kejadiannya sendiri masih bisa diingat dengan jelas karena terjadi belum lama ini. Saya sudah meminta izin yang bersangkutan agar dipercaya untuk menulis ini. Dan karena ini adalah musibah yang menurut saya gila, saya setuju untuk merahasiakan identitas, tempat, dan semua yang berhubungan dengan beliau untuk kenyamanan bersama. Warning, konten cerita ini akan mengandung beberapa bagian yang mungkin disturbing. Jadi, dimohon kebijaksanaannya masing-masing. Adelia Sapitri Wijaya adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin, batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung kehormatan mereka kepada yang sudah meninggalkan dunia ini. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Della menatap langit, mendung hujan akan turun, sebentar lagi batinnya. Tak berapa lama, ada suara motor mendekat. Gak dijemput lagi, Del, kata seorang wanita yang mengendarai motor metik menatap Della dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi, sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. Barang aja, kebetulan gue lewat rumah lu, ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu, sahabat sekaligus teman Adel yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar motor dan langsung duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi dan meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira, begitu Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini Della menemukan kejanggalan dengan nenek yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya, namun ia bimbang. Lagi mikir apa? Kata Mega menyadarkan Della dari lamunan. Gak ada. Mega tahu Della berbohong, namun dirinya tidak punya hak untuk memaksanya bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun, disertai kilatan petir yang menyambar. Namun, Mega tetap melanjutkan perjalanannya. Terabas aja ya, biar cepat sampai. Nggih, kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. Nggak mampir. Nggak, Del, lain kali aja. Titip salam buat emak, bapak, sama Mbah Wira saja ya. Ya sudah, hati-hati. Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar. Sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah petang. Namun, tak satu pun lampu di rumahnya tampak menyala. Padahal, kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. Apa listriknya mati? Batin Della. Namun, perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahnya, yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah ini. Namun masalahnya Della tidak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. Assalamualaikum, katanya. Namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya namun rupanya listrik juga tidak menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seorang yang tengah duduk. Begitu gelap sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada seorang yang lain selain dirinya di rumah ini. Tapi kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya di rumah ini tinggal Mbak Ningsi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsi untuk dalam bekerja. Karena beliau seharusnya sudah pulang.
Jadi siapa yang sekarang sedang duduk membelakanginya? Mbok, panggil Dela, seraya mendekat. Sosok itu hanya diam, namun semakin Dela mendekat, terdengar suara menangis sangat lirih. Sehingga Dela tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Dela sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya, sosok itu berbalik menatapnya. Tolong dok, tolong. Kaget, karena apa yang Dela lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Dela terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Dela dihantui mimpi yang sama, berulang-ulang, seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Dela selalu melihat Simbah menangis? Padahal Mbah Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya, kecuali Dela teringat ada yang janggal. Semua dimulai dari hari itu. Hari di mana Mbah Wira mengatakan, Mbah bertemu perempuan cantik, Del, sangat cantik, yang menemani Mbah di sini. Setelah hari itu, Mbah Wira menjadi berubah. Suatu sore, Ibu Ida yang merupakan ibunya Dela memanggil. Del, kamu nggak lihat ayam di kulkas? Kok nggak ada? Dela nggak lihat, Bu, jawab Dela. Ya sudah, mungkin ada yang ambil. Ibu belanja dulu ya. Bu Ida pun pergi. Dela kemudian kembali ke kamarnya. Namun ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengkecap seperti seseorang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Dela juga mencium bau amis. Namun, bukan amis dari ikan tawar. Penasaran, Dela mengintip dari celah pintu. Kaget dan campur aduk ketika Dela melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga Dela lari ke kamarnya, berharap apa yang ia lihat itu salah. Namun, pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbah Wirawati yang ia kenal bukan Mbah Wira, neneknya yang dulu dekat dengannya. Semakin hari, Dela semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak. Karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Lagu-lagu dan tembang Jawa yang didengar Mbah Wira juga asing di telinga Dela. Meski ia tahu beberapa kosakata Jawa kromo, inggil, namun beberapa kalimatnya ada yang asing. Seolah itu tembang lama. Terkadang Dela mencatat setiap syairnya. Beberapa selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal yang berbau mistis. Namun dari semua itu Dela pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya, tampak seperti sedang berbicara entah dengan siapa. Karena ketika Dela mencoba mengintip dari celah pintu, Mbah Wira seolah-olah tahu Dela sedang mengamatinya. Puncaknya ketika Mega datang ke rumah Dela untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Mega masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. Kenapa, Meg? Kamu bisa mencium bau amis nggak sih? Kata Mega sembari menutup hidungnya. Gue nggak cium apa-apa. Bau bangkai ini, kata Mega. Mega tiba-tiba menuju ke salah satu kamar yang rupanya adalah kamar Mbah Wira. Kenapa, Meg? Kata Dela. Baunya dari sini, Del. Ragu diselimuti rasa takut, Dela hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira. Gue penasaran, bau apa sih ini? Busuk sekali baunya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk mencari di mana sumber bebauan itu. Sampai matanya tertuju kepada ranjang Mbah Wira. Di sini Del baunya. Dela yang sedari tadi hanya termangu melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbah Wira ke rumah saudara. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Dela. Dua kakinya gemetar tanpa sebab. Bantu angkat nih kasur, kata Mega. Mencengkram ujung kasur, Dela segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Dela melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, dan burung.
Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak hingga Della tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. Apa ini, Del? Mega mulai pucat. Meg, pergi saja ya dari sini, gue takut banget. Takut apa? Mega semakin penasaran. Mbah Wira, Meg, akhir-akhir ini beliau bertingkah aneh. Gue takut aja setiap lihat dia. Ini kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga. Mega menunjuk sudut bayang. Della langsung tahu itu adalah ayam tempo hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, setelah membereskan kasur, Della dan Mega kembali ke kamarnya. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Della tahu dirinya seperti sedang diawasi entah oleh siapa. Suara deru mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Mega sedari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya benar. Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya Mbah Wira juga ada. Berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat Mega tahu. Di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini ia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. Ada apa, Tok Nak? Kenapa melihatnya seperti itu? Della melihat gelagat yang aneh pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi pucat seperti ini. Seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Della mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana, ia masih bisa melihat Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. Ada apa, Meg? Kok lu jadi aneh gini? Nggak apa-apa, Del, kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. Del, gue mau pamit ya. Gue ada urusan lain. Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun, dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya. Soal tugasnya, tadi aku menaruh kertas di halaman 112. Buka saja nanti, kata Mega, buru-buru menyerahkan buku. Gak pamit sama bapak ibu toh? Boleh, kata Mega. Sesaat Mega berhenti di depan kamar Mbah Wira, terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu sopan santun. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Della membuka isi buku. Di sana tertulis sebuah kalimat, Mbah Wira bukan nenekmu. Saat itu juga handphone berdering. Seseorang menelpon Della. Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasti melihat. Mega memanggil. Diangkatnya telepon itu. Rupanya itu bukan suara Mega. Suaranya adalah seorang lelaki dengan napas terburu-buru. Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan menerabas pohon dan saat ini tengah kritis. Della hanya tercekat beberapa detik, menelpon orang tua Mega lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira tengah bersenandung tembang Jawa. Ingat, waspada dan hati-hati pada sesuatu yang bila mana kamu tidak tahu apa-apa. Mbah Wira tersenyum memandangnya. Della berlari melewatinya. Ia semakin yakin Mbah Wira bukan neneknya. Della diberitahu kondisi Mega kritis. Sebelum dibawa ke sini, Mega muntah darah banyak. Tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja seperti ini. Rupanya malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira. Beliau melihatnya tampak tengah menunggu. Sudah tahu kamu, Nak? Siapa yang ngasih tahu? Temanmu. Bagaimana keadaannya? Sudah meninggal? Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar. Dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya. Malam itu juga Della menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Ibu Ida. Di luar dugaan, mereka juga merasakan hal yang sama. Pak, kayaknya ada yang salah dengan ibu. Aku pernah melihat ibu makan kembang. Tak kirain untuk apa. Tapi kok ngeri, Pak? Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam memikirkan sesuatu. Besok Bapak cari bantuan.
Bapak punya kenalan yang bisa bantu. Dari kamar Mbah Wira terdengar suara keras menyentak. Gak usah ngusir aku kalian semua. Malam itu Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu dikunci, Mbah Wira tertawa sembari berujar dengan bahasa Jawa yang sangat mengerikan seperti orang mengutuk. Manusia seperti kalian semua kelak akan kena batunya. Dan tepat setelah mengatakan itu, listrik seolah mati total. Malam itu juga Pak Imron langsung menghubungi kenalannya. Sembari mereka bersama keluar dari rumah itu. Bingung, Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil, beliau langsung istighfar. Astagfirullah, Don, kenapa? Ada apa ini? Kenapa rumahmu banyak sekali demitnya? Bingung. Pak Imron menceritakan semuanya. Mbah Wira, sejak kapan? Kenapa kamu nggak ngasih tahu? Hanya berbekal membaca doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke dalam rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya di setiap sudut dipenuhi bangsa alus, seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. Gini saja, kata kawan Pak Imron. Kalian semua pergi dari sini. Besok kita kembali. Malam ini firasatku buruk, Don. Yang sekarang ada di kamar itu. Beliau menunjuk ke kamar Mbah Wira. Berbahaya. Mbah Wira kembali berteriak di dalam kamar. Ayo ke sini kamu, anak bau pare. Ilmumu masih sedangkal, tapi sudah berani menantang aku. Malam itu juga rumah Pak Imron dikunci, sementara Mbah Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun. Mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Pak Sugeng memang bisa melihat hal-hal begituan. Karena itulah terkadang ia buka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman dia mengusir bangsa alus, baru kali ini Pak Sugeng tidak berkutik hanya dengan melihat energi gelapnya. Sejak kapan Mbah Wira seperti ini? Bu Ida dan Pak Imron hanya dia mematung. Tidak tahu dari mana semua berawal. Dela yang mendengar itu menjawab, sejak si Mbah cerita katanya dia sering didatangi wanita cantik di dalam mimpinya. Pak Sugeng tampak berpikir dan kemudian beliau mengambil handphonenya. Saya punya kenalan, dia punya pengalaman melawan jin rib seperti ini, kata Pak Sugeng. Jin rib itu apa toh, Geng? Tanya Pak Imron. Jin yang keras kepala sukar keluar kalau sudah masuk ke tubuh manusia. Masalahnya Mbah Wira ini bisa sampai dirasuki seperti ini. Loh kok bisa? Mbahmu itu getih anget, rajin sholat. Bagaimana mungkin masih bisa? Semoga tidak seperti yang saya pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, Gang? Saya takut. Mbah Wira ikhlas menyerahkan diri sukarela kepada jin itu. Semoga tidak. Berdoa saja kalian. Memang apa yang terjadi, Pak, kalau si Mbah ternyata memang berserah pada jin itu? Pak Sugeng diam lama. Dia menatap semua orang. Wajahnya tegang. Susah itu, Dek. Katanya, kalau Mbah Wira memang sengaja secara sadar pasrah jin itu masuk, itu artinya kemungkinan kecil bisa keluar. Bayangkan saja ada yang bertamu dan tuan rumah mengizinkannya masuk bahkan sampai menginap. Apa kamu mikir? Apa yang terjadi kalau kamu mengusir tamu itu? Padahal lah wong yang punya rumah sudah kasih izin. Pak Sugeng kali ini duduk. Dia nyalakan rokok sembari masih menahan diri. Saya yakin terlepas dari Mbah Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain. Saat ini saya belum tahu, tapi bangsa jin itu manipulatif, licik, jahat. Mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai bila tidak mendapatkan apa yang tentunya menjadi tuannya. Di sini saya harus cari tahu. Malam ini kalian tidur saja di sini. Biarkan saja Mbah Wira di sana. Dia akan baik-baik saja. Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya. Besok setelah kawan saya datang, kita coba pelan-pelan, semoga Allah melindungi. Dela masih termangu menatap langit-langit kamar. Ada sebuah detail cerita yang ia lupakan. Namun detail cerita itu yang akan menjelaskan semuanya. Sendirian di rumah orang membuat Dela tidak tenang. Terlebih wajah si Mbah terbayang-bayang. Maksud mimpinya, melihat Mbah Wira menangis sepertinya masuk akal. Tapi, kenapa si Mbah mau menyerahkan begitu saja tubuhnya? Seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya malam itu Dela bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari Mbah Wira datang menemuinya.
Wajahnya cantik sekali, sampai Della tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapa dengan lembut kemudian berujar, "Della, mau ketemu Simbah," katanya. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Della bergidik ngeri. Meski kecantikannya yang tak terbantahkan, namun wanita itu seperti sedang mencoba menjebaknya. "Sini, tak anterin ke Simbah kalau mau ketemu. Simbah kangen sama Della. Della juga kangen kan?" Bersiap untuk menyambut tangan. Della terbayang wajah Mbah Wira yang menangis. Ia menarik ulur tangan itu. Ketika ia terbangun, Pak Sugeng ada di sana, menyentuh kepala sembari membaca ayat kursi. "Astagfirullah," katanya, dengan keringat di keningnya. Pak Imron dan Ibu Ida menatapnya menangis melihat Della, yang meraung-raung. Della tidak tahu apa yang terjadi karena ia tidak sadarkan diri di dalam tidurnya. "Kamu nggak apa-apa, nak?" peluk Ibu Ida, tangisnya pecah. "Saya kecolongan. Sudah kuduga jin ini nggak main-main kalau mencelakai orang." Pak Sugeng menatap Della. "Kamu mimpi apa, Dek?" "Wanita cantik ngajak saya ketemu Simbah," kata Della tergagap. Wajahnya masih tegang. "Kamu terima tawarannya?" tanya Pak Sugeng. "Mboten, Pak. Tadi saya langsung lari. Dia sempat ngejar saya, tapi Simbah nolong saya. Beliau bilang, 'Jangan ganggu keluarga saya.'" Della menangis sejadi-jadinya. "Sudah kuduga," kata Pak Sugeng. Mbah Wira menyembunyikan sesuatu. "Kamu tidur lagi aja deh. Kali ini jangan lupa doa, minta pertolongan sama Allah," kata Pak Sugeng. Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya datang seseorang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di pondok pesantren. Beliau datang jauh-jauh ke sini ingin membantu. Pak Imron menyambut salam hangat itu. Di jalan, Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya mangguk-mangguk saja. Sesampainya di rumah Pak Imron, Mas Iwan langsung merasakan sentakan tidak enak. "Banyak sekali penghuninya," kata Mas Iwan. "Siang bolong ia melihat ke sana kemari. Sebelumnya tidak begini," kata Pak Sugeng. "Tampaknya jin rib ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut." Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbah Wira. Begitu pintu dibuka, Mas Iwan kaget bukan main melihat kondisi Mbah Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing. "Astagfirullah," kata Mas Iwan. Disaksikan oleh Pak Imron dan Pak Sugeng. Mas Iwan mendekati Mbah Wira yang menatapnya tajam. Dengan gigi kemerahan dari darah daging kucing yang ia santap hidup-hidup. "Assalamualaikum," sapa Mas Iwan. Namun Mbah Wira tidak menjawabnya. "Assalamualaikum," lagi, namun tetap tidak dijawabnya. "Assalamualaikum," ketiga kalinya. Mbah Wira pun menjawab, "Waalaikumsalam." Namun suaranya bukan suara Mbah Wira, melainkan suara menyerupai seorang pria. "Anda siapa dan ada urusan apa di sini?" "Aku diundang," jawab Mbah Wira. "Siapa yang undang?" "Nggak ada urusan denganmu." Nah, oke guys, segitu dulu ceritanya dan mohon maaf banget nih aku harus baca karena aku jujur aku baru satu kali ini baca dan aku langsung menyimpulkan wah ini bagus banget ini ceritanya. Makanya aku coba nge-share ke kalian dan karena aku baru satu kali baca aku belum hafal guys. Jadi sorry kalau aku harus baca ya guys. Nah, semoga kalian suka dengan videonya dan tapi jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai ketemu di part selanjutnya and bye-bye.